Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Berapa banyak di antara kita pernah mengalami ketika tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mulai menjauh dari Tuhan, engkau rasakan sepertinya tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita dalam hidupmu. Engkau mencoba dengan kekuatanmu, engkau mencoba segala apapun dengan apa yang kau miliki, dan hasilnya sia-sia. Malam hari ini saya mau mengajak setiap kita kembali terhubung dengan Tuhan, kembali terkoneksi dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim. Kasih-Nya penuhi setiap kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Angkat tanganmu, katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, oh, haleluya. Oh, oh, shana lama ya 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 lama. Oh, shana lama ya lama lama. Haleluya. Kinarabashana lana lama, kinana lama yasi. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan segar, sehingga kami dapat memulai hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan dapat mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat hidup dengan bijaksana dan cerdas. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semua jemaat Mesbah Doa Pagi. Firman hari ini tentang apa yang kita perlu persiapkan untuk menerima jawaban doa. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjawab doa. Itu sebabnya jangan kita itu segan-segan untuk berdoa, karena Tuhan yang menyuruh kita untuk berdoa. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami. Dan sekali lagi, isi dari doa Bapa kami semuanya minta-minta. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa sungkan, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa untuk minta kepada Tuhan. Karena memang Dia menyebut dirinya Bapa, Dia mau kita memanggil Dia Bapa. Karena arti Bapa adalah provider, yang artinya Dia penyedia. Itu sebabnya Tuhan memang maunya kita minta kepadanya, bukan minta kepada orang lain. Bahkan Alkitab mengajar kita jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, kita akan membaca kitab yang kemarin kita baca. Yang belum ikut Mesbah Doa hari Senin dan Selasa, saudara harus mendengarkannya, karena firman Tuhan akan terus bersambung. Kita baca di dalam Bilangan 11. Kita tahu firman Tuhan kemarin bagaimana bangsa Israel itu minta makan daging, ya kan? Nah, sekarang kita baca di dalam ayat 11 berkata begini. Musa berkata kepada Tuhan, "Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan." Di ayat 18 Tuhan berkata, "Kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan." Nah, kita mulai lihat begini. Waktu bangsa Israel minta makan daging, Musa itu langsung berkata, bagaimana caranya aku memberi mereka daging? Yang kita belajar dari Musa itu, dia tahu waktu dia itu dipakai Tuhan untuk memimpin, artinya dia itu juga seorang provider yang menyediakan. Dia itu nggak merasa sakit hati waktu melihat orang Israel minta kepada dia untuk diberi daging. Cuma dia itu mengeluh kepada Tuhan karena bagaimana cara saya mencukupi mereka, bagaimana cara saya memberi mereka daging. Kalau orang yang cuek, dia akan nggak peduli, mungkin dia langsung marah-marah kepada mereka. Ya kamu cari sendirilah. Kalau kalian yang pengen balik ke Mesir, silakan balik ke Mesir.
Mungkin kalau saya jadi Musa, mungkin saya begitu. Kalau kalian marah gara-gara keluar dari Mesir, dan sekarang kalian marah gara-gara tidak ada daging, balik aja. Yang mau balik ke Mesir silakan balik. Atau dia cuekin aja. Enggak. Karena Musa itu tahu bahwa memang tugas dia untuk mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan orang Israel. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa memberikan mujizat. Dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa, tidak akan sanggup membawa daging kepada mereka. Di padang gurun, bagaimana mereka mendapatkan daging? Tetapi dia tahu bahwa tugas dia adalah minta kepada Tuhan, karena tetapi yang dia tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, dia bertanggung jawab untuk mendengar keluhan mereka. Dan dia perhadapkan keluhan itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar. Kenapa Tuhan mendengar? Karena Musa ini berdoa dan meminta kepada Tuhan karena sebuah belas kasihan. Coba kita baca di ayat yang ke-7. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan untuk menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Wah, ini enak ini. Saya suka gorengan. Orang Indonesia suka gorengan kan? Makanya banyak gorengan di jalan. Firman Tuhan ini dikatakan mana itu kalau ditumbuk dengan batu kilangan atau ditumbuk dengan lumpang ya ditumbuk. Karena kan kayak ketumbar ya. Kalau mereka memasaknya di dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya itu seperti rasa panganan yang digoreng. Mungkin kayak tempe mendoan, mungkin seperti keripik tempe, ya kan? Mungkin kayak pisang goreng, aduh. Atau mungkin kayak lumpia goreng. Ini harapan orang Indonesia. Tapi berarti enak gitu loh. Nah, kemudian ayat 10, ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Waktu Tuhan tuh murka ya melihat orang-orang Israel itu nangis, berteriak-teriak, Tuhan itu murka. Dan Musa itu langsung melihat apa yang dilakukan Tuhan, kemarahan Tuhan itu jahat. Maksudnya gini loh, orang-orang ini tuh nangis karena pengen daging gitu loh. Tuhan kau itu kok marah sih sama mereka? Saudara, kadang Tuhan itu melakukan sesuatu itu untuk menguji hati. Musa itu punya belas kasihan kepada orang-orang Israel. Padahal orang Israel itu taunya maki-maki Musa, marah-marah kepada Musa. Makanya Alkitab berkata bahwa Musa itu adalah orang yang paling sabar. Karena menghadapi orang Israel yang begitu suka marah, suka ngambek, sedikit-sedikit, ngapain sih kita keluar dari Mesir? Lebih enak di Mesir, dan sebagainya. Musa tidak tersinggung tuh. Bahkan kalau kita baca beberapa kali Tuhan itu marah kepada Israel, Musa itu yang menahan amarah Tuhan. Nah, dia penuh belas kasihan. Itu sebabnya Tuhan itu banyak memberi jawaban doa dan memberi mujizat itu lewat Musa. Saya pernah dulu sampaikan bahwa Tuhan itu mencari orang yang sefrekuensi dengan Tuhan. Tuhan itu Allah yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Musa ini penuh dengan belas kasihan kepada bangsa Israel. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung, justru dia berbelas kasihan. Itu sebabnya pada waktu dia melihat Tuhan marah kepada bangsa ini, dia malah memandang Tuhan itu kok jahat gitu loh. Maksudnya bukan berarti Musa melihat Tuhan itu jahat, tapi maksudnya apa yang dilakukan Tuhan, marah itu bagi dia itu sesuatu yang nggak tepat, itu sesuatu yang jahat. Karena bangsa Israel itu ya kayak anak kecil yang liar. Nah, itu sebabnya saudara ingat pada waktu murid-murid Yesus melihat ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, jadi mungkin sekitar 10.000, 12.000 atau 15.000 orang. Mereka itu berkata, Tuhan suruh aja mereka pulang supaya mereka makan. Tapi Tuhan berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan mujizat itu baru terjadi waktu murid-murid Tuhan Yesus itu memberikan apa yang mereka miliki. Kita tahu ceritanya, di antara mereka ada seseorang yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, bekal makanan yang mereka punya, diserahkan kepada Tuhan Yesus
untuk dibagikan, walaupun dia tahu bahwa ini ya nggak cukup untuk 10.000, apalagi 15.000 orang. Ya, apa yang aku punya akan aku berikan kepada Tuhan. Karena waktu itu Tuhan Yesus hanya bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Jadi yang ada pada mereka itulah yang mereka persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan dari 5 roti dan 2 ekor ikan, itu bisa dipecah-pecahkan, bisa mengenyangkan semua orang di situ, tanpa kecuali semua orang kenyang. Jadi kalau misalnya makan bisa nambah-nambah sampai kenyang. Dan masih sisa 12 bakul. Belas kasihan dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu membuat mujizat. Pada waktu kita ingin berkat, pada waktu kita ingin mengalami pemulihan ekonomi, pada waktu kita mau melihat keluarga kita disembuhkan, waktu kita juga ingin disembuhkan dari sakit, biarlah fokus kita itu karena kasih. Karena kalau aku diberkati supaya aku bisa memberkati pekerjaan Tuhan, kalau aku diberkati aku bisa memberkati orang lain, kalau aku diberkati bisa mencukupkan kebutuhan keluargaku, suami-suami yang diberkati dengan pekerjaan yang baik, usaha yang sukses, supaya aku juga bisa membahagiakan istri dan anak-anakku, bisa mengangkat derajat orang tuaku, kalau masih cukup berkelebihan bisa mengangkat saudara-saudaranya yang tidak bisa sekolah, bisa menolong orang lain. Kalau aku harus melayani, aku ingin bisa membiayai pelayananku sendiri. Jadi visinya itu kasih, visinya itu menjadi berkat, bukan kepentingan diri sendiri. Dan yang kedua, di ayat yang ke-18 tadi, bahwa kepada bangsa Israel, kamu harus ngomong kepada mereka supaya mereka menguduskan dirinya. Yang Tuhan mau lihat itu selalu sikap hati. Kenapa Tuhan itu selalu mendengarkan apa yang dikatakan Musa? Kalau saudara baca tentang Musa, selalu dikatakan Tuhan mendengar apa yang dikatakan Musa, Tuhan melakukan apa yang diminta oleh Musa. Maksudnya Tuhan itu menjawab apa yang menjadi doa Musa, apa yang menjadi permohonan Musa. Karena apapun yang Musa minta itu selalu bukan untuk kepentingannya, tetapi kepentingan banyak orang, yaitu orang Israel yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kita berbelas kasihan kepada keluarga, berbelas kasihan kepada suami, kepada istri, kepada orang lain. Seperti Tuhan mengasihi mereka, karena Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Kita tahu Tuhan, kita mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita. Iya, tetapi kita juga tahu Tuhan itu mengasihi mereka. Dan Tuhan berkata supaya bangsa Israel menguduskan dirinya. Artinya gini, bangsa Israel tadi itu, dia marah, dia ngomel, dia memberontak kepada Tuhan, dia walaupun tidak secara langsung seakan-akan mereka melecehkan Tuhan dengan berkata, lebih enak di Mesir, kita bisa makan daging, kita bisa makan bawang, gratis lagi. Seakan-akan Tuhan itu bikin kita tambah sengsara nih mengeluarkan kami dari Mesir. Kenapa kami nggak di Mesir aja? Makanya secara hitungan harusnya mereka tidak mendapatkan jawaban doa. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Secara hitungan, Tuhan itu tidak akan memberikan jawaban kepada mereka karena mereka penuh dengan pemberontakan, hati mereka jahat, hati mereka dosa, mulut mereka penuh dengan perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang melawan Allah, bahkan menghina Tuhan secara tidak langsung. Tetapi Tuhan mau memberi bangsa Israel daging itu karena permintaan Musa. Karena Musa ini di posisi yang benar. Dia tidak minta daging, tetapi dia minta daging untuk bangsanya. Tapi pada waktu Tuhan memberikan daging, Musa juga mendapatkannya kan. Itu sebabnya orang yang suka berdoa dan berdoa untuk orang lain, itu dia akan mendapatkan banyak kemurahan. Karena Alkitab berkata orang yang murah hati akan mendapatkan banyak kemurahan. Nah, itu sebabnya Tuhan itu sangat tertarik dengan orang-orang yang penuh belas kasihan hatinya. Orang Israel tadi harus menguduskan dirinya dulu. Yang artinya ngaku dosa, bertobat. Bahwa tadi mulutnya jahat, hatinya jahat. Kan ada firman Tuhan yang berkata,
Di 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi, kalau suami-suami berbuat dosa karena hatinya jahat, kalau dia hidupnya tidak menghormati istrinya sebagai rekan pewaris, dia berlaku kasar kepada istrinya, doamu nggak dijawab. Makanya kadang suami-suami yang jahat, terus dia di PHK, tapi keluarganya terpelihara itu kan ada istrinya yang berdoa, sehingga Tuhan memberkati keluarga itu bukan karena suaminya, tapi karena ada istrinya yang berdoa. Demikian juga dengan Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel harus bertobat dulu. Karena mereka akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan akan memberikan daging kepada mereka. Makanya kita belajar jadi orang percaya itu miliki hati yang benar. Kalau ada salah dengan mulut kita, dengan hati kita terhadap Tuhan, bereskan. Kadang ada yang tanya, bereskan tuh gimana sih? Saya kadang-kadang bingung. Masa bereskan hati aja nggak ngerti? Bereskan hati artinya, ya kamu harus minta ampun sama Tuhan. Kamu sudah berbuat jahat, hatimu tadi sudah jahat, kamu sudah mengutuk atau kadang-kadang atau mengumpat atau menyalahkan Tuhan, bereskan artinya akui di hadapan Tuhan dan minta ampun supaya kita dikuduskan. Kemudian di ayat 21, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman daging akan kuberikan kepada mereka dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Karena Tuhan itu akan memberi bangsa Israel daging setiap hari selama sebulan penuh. Bahkan kalau kita baca kemarin bagaimana satu orang itu mengambil 10 gomer. 10 gomer itu banyak saudara, 10 gomer itu sekitar 360 liter. Nah, makanya Musa bingung bagaimana di padang gurun ini, apakah setiap hari harus menyembelih binatang atau harus menangkap ikan. Saudara, pada waktu Musa berdoa, terus Tuhan berkata bahwa dia akan memberi daging, Tuhan itu punya banyak cara untuk membuat apa yang dia janjikan itu digenapi. Makanya di ayat 23, Tuhan berkata begini, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepada kamu atau tidak. Tuhan itu adalah Allah yang berkata bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman itu akan mengerjakan tepat seperti yang dimaksudkan. Jadi kalau Tuhan berkata, aku akan memberi mereka daging, Tuhan pasti menjawab, nggak usah dipikirin caranya, karena caranya itu selalu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bagian kita itu adalah beresin hati seperti orang Israel. Makanya banyak orang minta didoakan oleh hamba Tuhan. Tapi kadang orang itu yang hatinya nggak benar. Sehingga sekalipun pendeta kaliber, kadang itu jawaban doa terhalang oleh karena dosa orang itu yang nggak diberesin. Dan kita melihat kemarin di ayat 31, apa yang Tuhan lakukan, lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Jadi ini kalau bangsa Israel di sini, terbentang laut di depan, karena di daerah dia padang gurun gak ada puyuh. Tuhan itu membuat puyuh-puyuh yang ada di seberang laut, di seberang lautan, itu ditiup angin yang dari Tuhan. Jadi misalnya di sini bangsa Israel, di sini ada daratan. Bangsa Israel di sini ini padang gurun. Ngapain burung-burung puyuh di sana? Dia di sana karena padang gurun. Malah nggak ada makanan. Dan burung-burung ada di daerah sini. Tuhan itu membuat angin bertiup. Sehingga burung-burung ini semuanya ke bawah angin. Sampai di atasnya bangsa Israel jatuh semua. Makanya ayatnya berkata, dan dihamburkannya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya.
Jadi terhampar semuanya di sini, itu masih terhampar sampai sana-sana itu masih banyak. Jadi kamu mau ngambil seberapapun bisa. Tuhan itu punya banyak cara untuk berkati. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Contoh, kalau saudara itu berdoa meminta jodoh, jangan cuma fokus minta jodoh. Sali cowok, pingin cewek cantik, punya karir, punya gaji sendiri, dari keluarga baik-baik, dia orang yang cinta Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia tinggi, langsing, putih, glowing, dan sebagainya, misalnya. Ya, bagian kamu untuk persiapkan diri. Bagian Tuhan memberikan jawaban doa. Tapi Tuhan itu adil. Kamu harus mempersiapkan diri. Kalau kamu menginginkan wanita yang seperti itu, kamu juga harus memperbaiki diri kamu. Kalau kamu karakternya jelek, kamu orangnya kasar kepada wanita, kamu adalah orang yang main tangan, kamu adalah orang yang baperan, kamu adalah orang yang gak mau kerja, apakah kira-kira Tuhan menjawab doamu? Kalau Tuhan menjawab doamu, berarti Tuhan jahat kepada calon istrimu. Kamu harus persiapkan diri. Sama dengan perempuan. Saya maunya suami yang kaya, yang cinta Tuhan, yang hati pendeta, kantong pengusaha. Ya, kamu juga harus persiapkan diri. Wadahnya, perbaiki karakter kamu. Jadilah wanita yang berharga dengan kamu juga membangun karir. Tidak menjadi orang yang ongkang-ongkang. Kamu menjadi wanita baik-baik. Kemudian kalau kamu ingin diberkati Tuhan di dalam usaha, kamu bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan memberikan proyek kepada kamu, kamu siap nggak? Jadi kamu mempersiapkan diri. Bangsa Israel sebelum melihat daging-daging itu berjatuhan, Tuhan memberikan daging di hadapan mata mereka. Mereka harus mempersiapkan dirinya. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan mencukupkan 5.000 sampai 15.000 orang dan sisa 12 bakul? Kenapa? Karena memang mereka punya 12 bakul. Kalau bakul mereka cuma 1, pasti sisanya roti dan ikan hanya 1 bakul. Karena Tuhan tidak mau membuang-buang berkat. Karena Tuhan itu pengelola yang baik. Sama halnya kalau saudara menginginkan kupu-kupu, maka saudara tidak bisa menangkap kupu-kupu dengan mengejarnya. Mungkin bisa, tapi susah. Saudara mungkin menangkapnya dengan jaring. Itu akan merontokkan bulunya dan sebagainya. Tetapi cara untuk saudara menangkapnya dengan mudah adalah saudara menanam bunga. Saudara menanam bunga, maka kalau ada kupu, pasti dia mampir di situ. Sehingga saudara dapat menangkapnya dengan mudah, atau saudara nggak perlu menangkapnya, saudara bisa menikmati kupu itu di depan mata saudara. Sama dengan kita, waktu kita minta kupu-kupu, siapkan bunganya, karena Tuhan pasti kirimkan kupu. Masalahnya kalau saudara tidak menyiapkan bunga, kupu dibawa Tuhan kepada kamu, dia akan pergi karena nggak ada bunga tempat dia mendarat. Karena Tuhan itu adil. Nah, itu sebabnya kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, hati yang jahat ini bertobat. Jangan punya hati yang jahat. Itu sebabnya saudara minta berkat Tuhan, persiapkan wadahnya, persiapkan bunganya. Kalau saudara ingin mendapatkan istri yang lemah lembut seperti seorang ratu, ya saudara harus menyediakan istananya. Kalau saudara menginginkan Tuhan berkati dengan perusahaan, saudara harus mempersiapkan diri dengan skillnya. Kalau saudara ingin Tuhan angkat karirmu, pangkatmu, maka persiapkan dirimu juga dengan pengetahuan, dengan skill, dengan kedisiplinan. Karena Tuhan bisa melakukan mujizat untuk kehidupan saudara dan saya. Amin. Jadi, bagaimana kita menerima mujizat? Miliki hati yang penuh belas kasihan. Kedua, kalau hati kita jahat, kita bersungut-sungut, kita sempat mengumpat, maki-maki Tuhan mungkin, penuh dengan kekecewaan, cabut perkataanmu. Minta ampun kepada Tuhan, akui. Dan yang ketiga, persiapkan wadahnya. Apa yang kamu minta? Siapkan wadahnya. Sama dengan kalau saudara minta air, maka siapkan wadahnya untuk menampung air. Kalau saudara ingin punya pohon mangga, ya siapkan tanahnya. Karena Tuhan tidak akan memberikan mangga muncul di rumah saudara. Roboh nanti. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Mujizat selalu Kau sediakan bagi kami, dan Kau selalu siap untuk memberikan kami jawaban doa. Tetapi seringkali yang menjadi penghalang doa adalah kejahatan kami, kebodohan kami karena belum mempersiapkan wadahnya. Tapi saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus mendidik kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak di dalam kehidupan.
Saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum dapat jodoh. Tuhan, tolong Tuhan Kau memproses mereka sehingga mereka juga memiliki pribadi-pribadi yang baik. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, tolong Tuhan sehingga mereka punya pekerjaan. Sehingga pada waktu Engkau mempertemukan mereka dengan jodohnya, mereka dalam keadaan sudah siap. Karena mereka adalah anak-anak raja, Engkau tidak akan membiarkan orang menyesal kalau menikah dengan anak-anak-Mu. Tetapi Engkau akan membuat, Tuhan Yesus, mujizat. Engkau akan memuliakan nama-Mu melalui anak-anak-Mu. Sehingga semua orang yang menikah, sehingga setiap orang yang berjodoh dengan anak Tuhan, mereka bersyukur karena bertemu dengan anak-anak raja dan putri-putri raja. Terima kasih kepadamu, berkati semua yang hadir. Semua yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Orang-orang Tuhan Yesus yang punya pergumulan doa, punya harapan, punya kerinduan, Engkau menjawab doa mereka. Orang-orang yang dalam struggle, orang-orang yang terikat dengan dosa, Tuhan Engkau yang memberikan pembebasan kepada mereka. Dan pada saat ini Tuhan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, karena di dalam Engkau ada mujizat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kepada saudara dan teman-teman. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu.